Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti. Jumpa lagi bersama kita di Berita Tak Apa-apa. Saya sampai baper dan Wak Lasa hadir. Alhamdulillah kami komplit hari ini. Kemarin tuh ada sih yang kayaknya udah nyaman gitu. Kata dia, aku udah mau sama Sopi lagi dak. Nah, aku jadi pas di calling hari ini kayak gimana? Yang janjinya sepagi itu siapa? Yang datangnya sepagi itu siapa? Nah, siapa yang janji dari malam? Siapa? Tadi malam. Oke, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk katanya kan. Yuk bisa yuk jangan dadakan. Rupanya dia telat. Bukan yuk bisa yuk jam 8. Wah, jam 8. Mana aku lagi di mana? Nah, kan sudah dikasih tahu. Sepagi itu gitu. Jam 6 malahan. Kita hadir ini. Cek log dulu. Aku aja kok udah tidur kan? Kau yang udah tidur. Jam 6. Kau tidur jam 4. Enggak lah. 4:30. Ah, ya Allah. Azan subuh tuh buat tidur. Astagfirullahaladzim. Kawan maklum lah guys, kawannya banci-banci guys yo. Bencong-bencong kan balik subuh. Udah ganti-ganti ya. Kita bahas lagi berita yang viral-viral, yang hot-hot hari ini. Biasanya ada perubahan enggak sih? Kan aku udah lama banget nih. Ada perubahan So sih? Indo lagi udah ngomong. Enggak ya? Emang kau baru balik dari mana? Nah itu, enggak tahu kan kalau semalam entah aku kemana? Emang kau semalam kau kemana? Enggak marah. Menonton. Yaudah. Oke, ganti-ganti. Tetap di Berita Tak Apa-apa. Awal. Kata extra depan tak ada lagi besar. Tidak ada lagi. Balik lagi ganti-ganti di Berita Tak Apa-apa, kita masuk ke segmen 1 nih ganti-ganti. Di segmen Ada apa 1 tuh? ada segmen masa muda. Jadi aku bayang baca ya, Pak. Ini segmen aku soal. Maksud kau? Jadi di segmen masa muda ini ada apa nih ganti-ganti? Di berita pertama ada puluhan mahasiswa Jambi unjuk rasa operasi angkutan batubara Kota Jambi. Nah, jadi puluhan mahasiswa yang tergabung Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI cabang Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi terkait operasional angkutan batubara yang melintas di Jalan Lintas Mendalo Simpang Rimbo yang kerap memakan korban. Dalam hal ini mahasiswa itu meminta perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait operasional batubara tersebut. Jadi kayak jam kau jam ngomong melintas jam sekarang. Nggak ada masuk lagi kok sekarang sama aku. Oh, jadi itu alasan kau sama yang kemarin. Enggak sih. Kayaknya yang kemarin memang lebih adem deh. Dea, halo Dea. Dea. Ups. Oke, lanjut. Gimana beritanya ganti-ganti? Kita tengok beritanya sama-sama ya. Oke. Sebeleleo apa? Slebeo. Oh, slebeo. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Cabang Jambi menggelar aksi unjuk rasa dimulai dari Simpang 4 Tanepura, kawasan Gubernur. Masa berkumpul di tengah-tengah Simpang 4 dan melakukan aksi bakar ban. Dilanjutkan jalan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi dengan membawa properti seperti keranda mayat. Aksi dengan membawa keranda mayat tersebut dilakukan dalam bentuk menunjukkan rasa keprihatinan terhadap korban dari kecelakaan lalu lintas yang banyak disebabkan oleh truk batubara. Dalam aksi yang berpusat di depan pintu masuk DPRD Provinsi Jambi, terlihat mahasiswa yang berkumpul serta aparat kepolisian yang telah berjaga sedari awal. Suasana diskusi terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian di luar gedung. Dalam diskusi tersebut, polisi menawarkan perwakilan dari mahasiswa yang diizinkan masuk. Namun mahasiswa meminta semua massa masuk dengan tujuan orangko menyampaikan aspirasi untuk menemui gubernur, ketua DPRD Provinsi Jambi dan Kapolda. Alhasil terjadi aksi saling dorong-mendorong antara massa dan aparat kepolisian. Massa memaksa masuk ke gedung wakil rakyat untuk melakukan rapat di ruang paripurna. Bahkan terlihat beberapa orang terlibat perseteruan kecil. Dasar Hasbi, Ketua Umum HMI Cabang Jambi menjelaskan, aksi unjuk rasa itu dilakukan untuk mendesak pemerintah Provinsi Jambi dalam merealisasikan jalur khusus angkutan batubara dan meminta kepada pihak Kapolda untuk menempatkan pos pengawasan khususnya di Jalan Lintas Mendalo. Pertama, kita jelas tadi di dalam press release kita, yang pertama itu kita mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk
merealisasikan jalur khusus angkutan batu bara. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada pihak Provinsi Jambi, pihak Kapolda melalui Dirlantas, melalui Dishub untuk membuat pos pengawasan. Iqbal, Cek TV, ngabar. Jadi itu memang agak ricu karena mahasiswanya berusaha menerobos masuk kantor DPRD. Kok kasusnya sih, Pak? Nonton kau berita tadi? Tidak, kan kau yang kata kau tadi, kau yang mudo, kau yang bahas lah yang mudo. Oke. Aku kan tak ada mudo lagi. Jadi nih sebenarnya tuh sakit hati aku sebenarnya. Baru masuk lah bikin sakit hati aku. Ya Allah. Jadi aku cuma bisa bikin kau sakit hati doang. Ayo. Itu bahaya sih. Ya udah lanjut lah, bawa berita. Malas ya, Pak. Anda memang udah nyaman sama yang kemarin ya? Gitu. Ya udah lanjut lah, itu beritanya kayak mana tadi tuh? Jadi nih mahasiswa nih menuntut jam operasional dari kendaraan kayak yang bisa tuh truk yang melintas di Mendalu tuh. Kan lu kan alumni sana ada alumni. Mana? Kuliah di mana kemarin? Aku tak kuliah lah. Oh jadi Ciraman ini udah kuliah atau mak kau yang nonton nih? Iya mak kuliah aku mak. Kuliah aku mak. Yang biasa melintas di Mendalu tuh. Memang ngeri gak sih? Kayak mana sih? Emangnya kayak itu yang kejadiannya kemarin. Ada kejadian. Sering kejadian apa? Tabrak lari karena. Emangnya daerah sana tuh kayak mana gitu Nawa? Ya padat emang. Kalau setiap sore itu asal mulai sore tuh mulailah padat jalanan. Truk batu bara kalau tuh. Sore. Jam-jam siang. Emang mobil-mobil besar kalau di situ. Kalau aku sering kalau balik ke Nes tuh kan biasa pagi nih, jam 11 kan pagi tuh. Aduh, itulah siang lah ya. Jam 10 tuh tapi masih ada truk-truk besar-besar tuh. Emang ada. Jadi memang kayak apalagi kan mahasiswa, ukuran mahasiswa tuh kalau lu minta-mintas kayak gitu kan ngeri, apalagi misalnya buru-buru apa segala macam kan. Senggol, aduh ya Allah. Ngeri. Itu tengoklah bawa keranda tuh. Bawa keranda ada orang tuh. Aduh, bukan di pula mahasiswanya. Ini menyangkut masalah yang mungkin kejadian yang kemarin yang apa tuh yang ini ada beritanya kita bacain aja. Iya. Pokoknya intinya mahasiswa nih nuntut ada jalur khusus. Pokoknya itulah tujuan dia untuk menyampaikan aspirasi supaya udah ada terjadi yang semacam ini lagi, kecelakaan. Ngapa ya selalu kayak ibaratnya tuh ricuh dulu baru direspon gitu. Kan baru direalisasikan ya. Nah, orang tuh kan tenang baik waktu unjuk rasa kan berharap kan ada yang respon dari pemerintah setempat gitu. Cuman kan karena nggak ada yang keluar tuh sama sekali, rupanya memang sebagian nggak ada di tempat kan kayak gubernur dan lain-lain tidak ada. Sampai ricuh baru sekdanya keluar. Maksudnya ya jangan sampai ricuh dulu, jangan sampai kayak tuh sampai apa tadi tuh. Nerobos dulu baru direspon gitu. Nah, respon lah yang namanya sampai kan? bersetubuh kecil. Ya, ada maksudnya senggol bersetubuh kan bersetubuh. Kan bersetubuh. Iya bersetubuh lah. Senggol kayaknya bersetubuh. Iya. Produser kita tuyul hari ini El. Agak gaib. Aduh. Nah, jadi tuntutan itu ketika nanti ada dua tuh jalur khusus untuk itu mungkin termasuk jam operasional lah juga ada jalur khusus. Untuk ini ngerti nih jalur truk batu bara ya kan. Kalau jalur khusus ini kayak mana nih? Maksudnya dibuat ya bikin jalan untuk khusus batu bara sih. Kayak mana tuh? Ya mungkin dari atas. Itu dari mana? Kayak jalan-jalan layang ya, gitu nah. Mungkin dibagi lah kayak jalan itu kan kemarin apa namanya? Bis tayo apa sih? Kan satu jalur tuh dia. Ya gimana? Emang jalan di situ sih. Cuma kalau jalan tuh besar, mungkin bagus tuh. Iya daerah Mendalu sana tuh. Cuman kita sih lebih ke jam operasional, harusnya kayak tengah malam kayak gitu nah. Karena jam-jam siang segala macam tuh kan orang-orang balik. Kalau dulu kan truk batu bara nih subuh sekitar jam pokoknya jam malam lah dia berangkat. Iya. Kalau dulu, sekarang kok rame nih enggak tahu enggak ngerti. Belum lagi polusi udara gitu kan. Terus tuntutan yang kedua tuh ini untuk ada yang jago-jago di bagian simpang ini. Yo harus ada posnya gitu ya. Ya, pos simpang itu. Mungkin ya jam operasionalnya tuh
tertib banget gitu udah sih. Ya udahlah, mudah-mudahan terrealisasi lah. Amin, semoga didengarkan gitu. Didengarkan aspirasi HMI tadi tuh. Kalau bukan pemerintah yang dengarkan kami, siapa lagi ya sih? Hidup Mahasiswa. Oke. Ngapa tidak semangat karena bukan mahasiswa lagi? Aku masih menggebu-gebu ya. Karena aku sih alumni tahun 2008 nggak sih alumni itu tahun masih lengket. Apa tuh namanya tuh? Soal-soal demo-demo kayak ini masih lengket. Kalau yang ikut baik kan yang sih, aku yang belakang, nasi aku belakang. baik kan? Iya sih. Iya sih. Ya udah, ketika kita tinggalkan berita demo, kita masuk ke berita kedua nih kan. Ada apa lagi tuh yang kedua tuh? Masih di segmen Masa Muda di Masa Muda di nih. berita kedua ada puluhan pelajar Dia aku yang baca nih. Dia aku yang baca. Sama Masa Muda aku tapi kalau di segmen 2 ya, di segmen Kan 2 ini kan pelajar STM lah nih. Kan di nyangkut segmen dengan aku. 2, di segmen 2 tuh ada segmen pemicu demo, mantap dah tuh. Oh. Jadi kalau pemicu demo. Oke, kita baca dulu ya. Puluhan pelajar ini mana nih? Kan Enggak nampak, Sosok enggak nampak. Mata aku hitam, guys. Sorry ya. Puluhan pelajar diamankan saat hendak tawuran. Nah, puluhan pelajar di Kota Jambi diamankan tim patroli Polsek Kota Baru saat hendak melakukan aksi tawuran dengan antar pelajar sekolah lainnya. Aduh. Petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis celurit CR ya. Kalau aku CR namanya. Celurit. 2 tongkat kayu dan 2 double stick yang diduga akan digunakan untuk melakukan tawuran. Double stick. Enak stick Untuk ini kan? Stick daging. Aduh, kayo payah sih memang itu beda kasta. Aku tanya stick tuh main drum. Kau kira aku kaya ya? Aduh, duit aku di kantong cuma 20 lagi ya. Kalau donasinya malah 3 nasi. Kita tinggal dulu beritanya ganti-ganti. Cekidot. Oke, sebeleo. Lebel. Sebeleo. Ikulah rekaman CCTV di salah satu sudut rumah warga di kawasan Mayang, Kota Jambi yang merekam detik-detik saat puluhan pelajar SMK Kocakacil saat dikejar polisi yang sedang berpatroli. Setelah aksi kumpul-kumpul pelajar yang hendak melakukan aksi tawuran, petugas yang melakukan patroli untuk mencegah aksi tawuran yang beberapa hari belakangan marak terjadi akhirnya berhasil mengamankan 25 orang pelajar yang rata-rata adalah pelajar SMK Negeri 3. Seekor di antaranya adalah pelajar wanita. Orang yang berhasil diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kota Baru guna dilakukan pendataan dan pembinaan. Setelah didata, para orang tua pelajar dan kepala sekolah SMKN 3 dipanggil untuk menjamin dan menjemput anak-anak orang tua. Sebelum dikembalikan kepada orang tua masing-masing, Kapolsek Kota Baru Aprito Marbaro terlebih dahulu memberi pengarahan agar pelajar tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Aprito juga menjelaskan sanksi hukum yang dapat dikenakan jika kembali tertangkap dan membawa senjata tajam saat melakukan aksi tawuran. Usai mendapat arahan dari Kapolsek dan kepala sekolah, para pelajar Iko kemudian diarahkan untuk meminta maaf kepada orang tuanya yang sudah datang dan menjemput orang tua ke Mapolsek Kota Baru dengan sujud di bawah kaki orang tuanya. Polsek Kota Baru tadi berhasil mengamankan beberapa pelajar dari mayoritas dari SMK 3, ada juga beberapa pelajar dari SMA lain yang kami amankan 25 orang. 25 orang kami amankan. Hal ini merupakan tindakan kami atas kejadian beberapa hari ini, yaitu tawuran antar pelajar. Di sekitar tempat petugas mengamankan para pelajar di kawasan dekat RSU Kota Abdul Manap. Petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa 2 bilah senjata tajam jenis celurit, 2 tongkat, dan 2 double stick yang diduga akan digunakan untuk melakukan tawuran. Dimas Sanjaya, Cek TV, Ngabar. Tuh. Kalau yang tadi berita pertama yang di Masa Muda tuh positif ya kan? Masa Karena muda. kan apa sih bahasanya? Apa sih? Jiwa mudanya. Tidak menyuarakan suara Aspirasi. rakyat lah gitu, aspirasi Oh, lah gitu. Nah kalau yang kedua nih kayak belaga-lagaan ya kan, karena kan mau tawuran antar diok lah. Aku gitu. tahu Masuk belaga-belagaan. akibatnya. Cerita yuk mantan. Masalahnya di mana dulu tuh? Kayak mana tuh? Ini nih pasti kebanyakan nonton Kata Bizer nih.
Tahu kata Wizer? Booming. Yang lewat terus FYP. Itu. Jijina. Aku bilang. Iya itu. Kalau nonton TikTok kalau Jadi kata Wizer tuh ceritanya dia tuh tawuran nih kan. STM lah. Terus? Sama STM lain. Jadi dia dewean yang maju. Orang rame. Terus? Musuhnya rame. Terus? Dia enggak apa-apa. Kena celurit, kena apa? Karena dia kebal ya. Bisa. Nah, itulah mangko dia diundang-undang banyak lagi viral sekarang tuh. Aku entah, aku udah suka. Suara kayak bapak-bapak. Aduh, bagusnya suaranya. Suaranya ngajak nih. Tapi Aruf, tapi memang bagus suaranya. aku udah suka. Lain kali jangan gitu ya. What the fuck man gitu kan. Gitu kan. Kayak bapak. Aku benci. Kan? Ada aku kayak gitu terus. Apa kau ini aku bilang? Lain kali yang gitu ya. What the fuck man. Apa entah. Aku dulu enggak sih, enggak pernah. Apa sih aku bilang? Ini orang lewat Nih, terus nyemak. tuh mahasiswa lagi. Apa tuh siswa ya? STM. Iya. Bawa BR. BR tuh apa singkatan BR tuh senjata tajam kalau di bahasa. Ih mati nih ya, ada kode-kodenya. Iya BR namanya. Aku juga bawa BLT. Apa sih? Belati. Belati. CR, kalau CR tuh celurit. Kau kalau di Wih, jalan nah, keren kalau ya, ada razia segala macam, kau bawa kayak gitu kau diinterogasi lebih lanjut kau. Nggak ada, cuma aku bercanda baik pak. Dah. Cuman gini. Lain kali jangan gitu ya. Waduh fuck man. Ada makanya intinya sama tawuran yang kayak gini nih yang non faedah dah tuh. Ya pokoknya enggak berfaedah kayak ini jangan lah gitu. Nah, kalau memang Dulu tidak pernah lagi kan tawuran kan. Semenjak ada kata Wizer kan, tawuran lagi kan orang kan. Nah, itulah. Jangan itulah maksudnya. Dampak Ya negatif. kalau memang nak bebacok kan segala macam kan cari coba koruptor kan. Jangan nonton kayak itu. Beladas. Boleh nonton kayak itu. Mungkin tonton yang masa lalunya, jangan dicontoh. Menjiwai sih. Iya, jangan menjiwai gitu. Sekarang mah games juga kan banyak yang itu ya. Banyak apa? Banyak yang kasar-kasar itu. Ya udahlah kita tinggal. Gangster banyak sekarang Oh gitu. Udah. di jalan. Kita tinggal. Itu mangkonya duduk sebalik malam-malam kau. Anak ngomong. Yuk lanjut. Kita tinggal di segmen 1 ganti-ganti kita masuk lagi ke segmen 2 setelah pesan-pesan berikut ini. Wih, kan main. Banyak iklan. Gelap aku. Wih. Aduh ketahuan lah tadi kan. Apa nih? Muka aku perang. Ngapa nih? Muka perang enggak tuh? Gelap nih. Tetap di Kuberitan Tanpa ganti-ganti yo. Kita break dulu ya. Kita break. Selebel. Balik lagi ganti-ganti di Kuberitan Tanpa masih sama saya Sofik Baper dah. Sama lah yang tadi lah. Apa kata Belum berubah. Wizer? Kata wah lain kali jangan gitu ya. Man. What the fuck man. Aduh. Oke lanjut. Kita masuk ke segmen 2 ganti-ganti ada segmen pemicu demo. Nah, kok bisa? Demo apa lagi tuh Pi? Nah, ini jadi kok bisa pemicu nih apa nih bahasanya nih. Jadi kita masuk ke berita ketiga nih. Jalan lintas Mendalo darat kembali telan korban. Oh, jadi ini nih ganti-ganti yang memicu demo. Oh ini Para- berkaitan dengan yang tadi yo. Iya benar. Berhubungan dengan berita pertama tadi ganti-ganti yo. Yo. Jalan lintas Mendalo darat kembali telan korban jiwa. Polisi amankan sopir yang kabur di rumah makan kawasan Sijinjang. Kok bisa dapat? Polisi ini dia lagi makan. Nah, kita kango. Kok dapat? Gitu hebat. Itulah hebatnya polisi itu. Hebat. Aduh. Mantap, Pak. Tolong amankan kami, Pak. Itu sih ke situ arahnya. Seorang mahasiswa Universitas Jambi tewas akibat tabrak lari yang terjadi di Jalan Jambi Muara Bulian, Desa Mendalo Darat, Jaluko, tepatnya di depan minimarket Grand Mart. Di mana nih? Itu di daerah Mendalo. Koknya di situ. Di Daerah Jaluko. Mendalo. Iya, Iya. Oke. Grand Mart. Pinggir jalan tuh lah. Mendalo. Tak perlu waktu lama, polisi berhasil menangkap seorang sopir yang sedang istirahat di rumah makan di kawasan Jalan Baru Sijinjang. Tidak, kok bisa gitu? Nah, emang platnya ketahuan apa segala macam. Jangan bergerak. Enggak jadi kan. Tolonglah, Pak. Tolonglah. Sesuatu. Pak sekali, Pak. Punan, Pak. Nggak enak nih, Angge. Astagfirullahaladzim.
ini Kabar duka. Kabar duka nih ganti-ganti. kan abang tuh tak ada berduka, yang berduka meninggal. Iya, maksudnya kan pelaku itu Iya, kan, pelaku. kan. Oke, Aduh. lanjut. Kita tengok dulu berita. Oke, sebelel. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Jambi, Morobulian RT 01 Desa Mendaludaran, Kecamatan Caluko, Kabupaten Moro Jambi. Seorang mahasiswa Universitas Jambi asal Kabupaten Talamau, Provinsi Sumatera Barat, Abdul Hadi, terlindas truk. Sebelum terjadi kecelakaan maut tersebut, korban dengan mengendarai sepeda motornya dari arah Morobulian menuju arah Jambi pada saat di TKP jalan lurus mendahului mobil jenis truk tangki warna hijau yang ada di depannya dengan berjalan di bahu jalan sebelah kiri. Kemudian terserempet oleh mobil truk tangki warna hijau dan pengemudi sepeda motor Honda Vario BH 3771 YK terjatuh lalu terlindas ban roda bagian belakang mobil truk. Akibat kecelakaan tersebut, supir truk melarikan diri ke arah Jambi. Disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Moro Jambi AKP Naprizal setelah memeriksa rekaman CCTV di TKP dan bekerjasama dengan pihak perhubungan Kota Jambi untuk melihat kendaraan yang melintas terutama truk menjadi incaran tabrak lari. Akhirnya supir beserta mobilnya berhasil diamankan di Jalan Baru Pasar 46 Sejinjang. Beberapa barang bukti yang berhasil didapat berupa percikan darah dan daging yang diduga merupakan milik korban yang masih menempel di bagian badan mobil sebelah kiri. Kecelakaan di Mendalos, Penerimaan. Kejadian tersebut tabrak lari dan untuk kendaraan telah berhasil kita amankan termasuk sopirnya. Jadi pada saat setelah kejadian kecelakaan tersebut, kita melihat dari CCTV dan meminta keterangan dari saksi-saksi yang berada di TKP. Kemudian kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jambi untuk meminta hasil rekaman CCTV di Simpang 3, Simpang Rimbo. Setelah itu kita melakukan penyusuran ke arah Talang Duku untuk mobil tangki. Kita berhasil kita temukan di Sejinjang, Jalan Baru. Untuk tindak lanjutan, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan sopir kendaraan serta barang bukti sudah diamankan di Polres Moro Jambi. Topia Putri Sanjaya, Jack TV, Ngabari. Tuh ganti-ganti. Nah, jadi kebetulan yang ditabrak nih salah satu korban. Salah satu mahasiswa. Ya, salah satu mahasiswa yang terhimpun dalam himpunan mahasiswa Islam yang pada beberapa waktu lalu demo tuh. Oh iya, yang tadi yang tamu tadi tuh. Tadi yang berita pertama HMI, yang nyimak berita pertama tuh nyambung tuh. Makanya ganti-ganti tuh harus nyimak kami dari pertama sampai akhir gitu. Ya sih. Tolonglah. Aduh, kayak mana lah ya? Lebih kayak mana? Ini tuh? juga bukan pertama kali kan yang namanya tabrak lari. Ada yang yang sempat viral tahun ini lah. Itu kecelakaan. Yang depannya IN lagi, yang depannya IN tuh. Yang mana tuh? Oh, yang di tikungan. Itu Tikungan. viral Ya. tuh. Nah, itu kan juga salah satu. Nggak kali yang ini, Truk juga. yang barusannya, Pe. Aku juga nengok, Pe. Aduh, Ngeri, Pe. kok nengok? Ininya. Kebetulan dia Bagian kepalanya. Bagian kepalanya ini. Kebetulan nengok kawan. Kok bisa? Aduh, kawan nunjukin videonya. Aduh. Kasihan sih, mudah-mudahan inilah. Jangan lagi lah. Ya namanya ajal memang balik lagi, ya namanya takdir memang iya. balik lagi. Tapi kan ada upaya-upaya lah gitu nah. Balik lagi ke supir tadi, Pe. Pengen kali aja ini cemen. Waduh. Gila gue. Aduh, Pak. Iyalah kata polisinya kan, lagi nyuap kan, polisi datang. Lain kali jangan gitu ya. Waduh, Pak, komen. Ya kita tidak tahu apa yang ada di otak dan di hati sopir truk tuh entah dia grogi, entah dia makan pengen lagi grogi namanya bae musibah ya udah. habis nabrak orang. Aduh. Mungkin kan kalau orang baca beritanya, ketemu pas lagi makan, sempat kau makan nah gitu. Kita tidak tahu gitu. Entah dia makan tangan macam ini kan, kita tidak tahu kan. Yo, balik lagi pokoknya semoga ini demo juga ya, PO. apa? Itu mahasiswanya. Nah, gara-gara ini makanya yang demo tuh Oh, gara-gara ini makanya demo itu berlanjut gitu. berlangsung. Iya. Berlangsung. Oh, oke. Karena ini kan salah satu Mahasiswa dia. kader HMI gitu. Jadi kayak ya saat kita bersuara mungkin kan. Iyalah, kawan. Namanya kawan kan.
Ya semoga ada lagi lah, ngeri. Memang kejadian kayak ini kan banyak nian. Ada yang waktu itu yang di depan puskesmas Sugidoren. Aduh, waktu aku masih kuliah ya, tahun berapa ya, 2017 2018. Anak SD tuh yang nyebrang tuh. Nah, itu kan juga telendes truk tuh. Ya. Aduh, banyak nian kejadian di situ tuh. Itulah kita Ngeri. jangankan orang lain, kita pun harus hati-hati juga lah. Ya balik lagi kita juga sebisa mungkin jangan buru-buru kan, jangan ngebut kan. Maksudnya kalau disuruh jam berapa tuh datangnya tuh kalau bisa sih setengah jam sebelumnya gitu. Jangan buru-buru kan. Kalau buru-buru kan takutnya ngebut kan gitu. Kan kita enggak tahu di jalan tuh kayak mana Bisa. tuh. Kayak bajai yang les ya. Apa sih? Selebeo. Bener. Bagus juga alasan kau. Kita mah Kalau dari sana udah ada truk batu bara dari sana, dari kota ya. makanya aku bisa ngebut. Astagfirullahaladzim. Kita masa berita selanjutnya ganti berita keempat ada apa sih, Wak? Berita keempat ada apa ya? Nah, Kalah aku. ada pelaku lagi nih. Apa tuh? ini langsung apa? Langsung minta duit ke truk batu bara nih. Masih tentang truk. Ya. Dua pelaku pungli diamankan polisi. Dalam semalam jajaran Polresta Jambi mengamankan dua pelaku pungli di kawasan Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Baru. Penangkapan pelaku pungli itu pasca ada laporan di media sosial. Keduanya sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Itu cuma dua tuh lah ya. Iya, berdua, Bay. Bagak kan? Bagak amat. Kita tengok dulu orang lah. Ngeri nian. Beritanya. Oke. Dalam semalam, kepolisian Resort Kota Jambi berhasil mengamankan dua pelaku pungli kepada truk angkutan batu bara di kawasan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Jumat 6 November dini hari. Ia adalah Nur Salim Wago Kumpe Ulu, yang ditangkap polisi saat sedang melakukan aksinya di simpang Sejinjang. Selain itu, tak jauh dari lokasi, petugas kembali mengamankan Mardani Wago Taman Rajo, Muaro Jambi. Dari tangan kedua pelaku, petugas duit pecahan 2.000 yang mana terdiri dari duit Rp82.000 dari tangan Nur Salim dan duit Rp41.000 dari tangan Mardani. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan penangkapan pelaku itu merupakan hasil dari patroli saber di media sosial terkait banyaknya laporan tentang tindakan pungli di kawasan Sejinjang. Hal itu juga sesuai instruksi Kapolri yakni tertuang dalam STR Kapolri nomor STR-PAM-3.2/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang penanganan aksi premanisme dan pungli. Saat itu kedua pelaku sudah digiring ke Mapolresta Jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dimas Jaya, Cek TV, Ngabari. Sebeler. Kau bilang ke sebeler. Sebeler. Aduh, ngeri ya. Apa? Itu kan ada pelaku. Oh, sudah ya? Sudah ini ya? Kenapa pelakunya tuh? Dua orang cuman. Ngapa truk-truk tuh ngasih sih gitu nah? Karena ngeri dah. Orang hindari kecelakaan ini malah mencari kecelakaan kan? Tidak lah kan. Iyalah. Enak kalau truknya stop kan, berhenti. Kalau digasih Berhenti lah. Karena kan kayaknya supir-supir truk ini kan karena udah biasa kayak perjalanan keluar masuk kota gitu, keluar masuk daerah tuh kayaknya dia cari aman baik sih gitu. Nah ada pungli kayak itu dia bayar baik karena kan itu kan pasti warga setempat udah mikir ya kan. Lagi kalau misalnya udah ngasih takutnya kayak mana gitu, takutnya takut terjadi ya apa-apa gitu. Iya. Kayak gitu sih kayaknya. Menghindar terjadi problem. Soalnya banyak nih di medsos ya. Pungli-pungli kayak gitu tuh itu orang-orang setempat. Gak tahu kalau yang berita nih orang-orang mana sih? Orang setempat juga gak sih? Itu orang Sejinjang tidak? Iya berarti orang daerah setempat. Sejinjang ya. Nah, mungkin cari aman baik sih, pokoknya ngasih gitu. Nah sebenarnya udah ngasih kan gak apa-apa ya gak sih? Cuman takut juga lah kasih. Iya karena dia orang udah cari aman belah gitu. Nah karena perjalanan juga biar aman perjalanan. Iya. Masuk Pak. Bang. Boleh Bang. Muat Bang. Alhamdulillah sudah ditangkap ya, Pi ya. Udah ditangkap tuh. Semoga ada lagi tuh pungli-pungli itu bukan kita. Jangan kan di situ. Tempat lain tuh amankan juga punglinya. Dimanapun berada. Harus viral loh, Bang. Ya.
Pungli, Di up pungli. media dulu tuh baru. Kalau enggak tuh kan kita enggak bukti juga ya. Dasar pungli. Apa tuh? Pungutan liar. Iya ya, bener. Apa kayak gitu, Wak? Plesetin, Wak. Aku udah ngerti lagi nih pleset-plesetan. Semoga besok-besoknya Pungli mah tempur. karena yo kalau misalnya nih terus ngono ya setiap daerah adanya dipungut biaya 2000 habis juga 20 ribuan gitu maksudnya yo. Kan dia lagi juga ya sama-sama cari duit nafkah lah. duit jalannya habis lah duit jalannya. Iya gitu, jangan itulah. Yang itulah. Jangan awas ya ke tangan. Yang gitu ya lain kali. Pada pak men. Oke, break dulu gitu. Tetap di Berita Entah Apa nanti. Keluh kesah. Balik lagi ganti-ganti di Iko Berita Entah Apa masih sama kami ganti-ganti yo. Kita masuk ke segmen 3 nih ganti-ganti. Ada apa sih Wak di berita kelima nih? Ada segmen keluh kesah. Keluh kesah. Ini baru cocok. Aku sih biasanya- agak berdesah gitu Aku kan. biasanya sekali sih. Keluh kesah. Syah. Lagi gini aja. Aduh. Ada apa sih Wak di berita keluh kesah nih? Nah, ini yang diresahkan nih. Apa tuh? Listrik sering mati, ratusan warga luha. Apa nih? X51 demo PLN. Berapa? X itu 10. Tuh. Itu 5. Ini 1. Jadi 1051. Oke, demo PLN. Bangko merangin dia, Bang. Memang itu kalau dia belajar baca Romawi dia Buruk. bolos. Ratusan warga dari wilayah Luha 16 melakukan demonstrasi Ada lagi XP1 deh. Langsung 16. Mengapa orang ini kan ya? Masalah di 16. Ratusan warga dari wilayah Luha 16 melakukan demonstrasi ke kantor unit layanan pelanggan PLN Bangko Kelangan. Aksi ini dikarenakan warga sudah sangat kesal lantaran setiap hari listrik daerah mereka selalu padam tanpa alasan yang jelas. Aduh, jadi mereka mencari alasan yang jelas ya. Tolonglah jangan kayak gitu. Tolonglah, Tolong jangan. belikan genset. Kamu tuh harus jelasin gitu maksudnya tuh. Ini bukan perkara asmara ya. Iya ya bukan ya. Ya, bukan. Kita tengah berita. Ini asrama tuh padam. Oh ya. Check it out. Hampir setiap hari di jam-jam tertentu terutama saat maghrib listrik sangat sering padam, terutama di wilayah Luha 16 yakni mulai dari kecamatan Tiang Pumpung, Morosiau, Lembah Masurai, Jangkat dan Jangkat Timur. Sangat sering mengalami pemadaman bukan saja padam 1 atau 2 jam, bahkan listrik sering padam berhari-hari. Hal itu membuat warga setempat merasa kesal. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari melapor langsung ke ULP PLN Bangko hingga mengirim surat resmi dari para kepala desa di wilayah tersebut, namun permasalahan tersebut tidak juga ada solusi dan malah listrik makin kerap padam. Puncaknya pada Senin pagi ratusan warga dari Luha 16 atau dari 5 kecamatan mendatangi kantor ULP PLN Bangko. Kedatangan orangko juga dilakukan bersama perwakilan kepala desa yang ada di wilayah tersebut untuk mempertanyakan alasan PLN sering mati di wilayah tersebut. Namun demonstrasi itu sempat memanas lantaran jawaban dari pihak PLN tidak memuaskan para pendemo. Warga yang datang hanya memimpin solusi dari PLN agar listrik tidak sering mati. Tahun PLN hari ini mengaliri wilayah Luha 16, apakah tidak ada solusi terkait dengan gangguan itu? Kami minta kepada Bapak Rayon PLN Cabang Bangko, jangan menyuruh kami lama-lama menunggu di sini. Kalau tidak juga keluar dalam beberapa menit, saya pastikan saya akan segera pulang. Saya akan konsolidasi dengan seluruh kepala desa wilayah 4. Maka kami datang akan lebih banyak dari ini. Setelah melakukan aksi demo di depan kantor ULP PLN Bangko, para warga yang melakukan demonstrasi juga mendatangi kantor DPRD Merangin untuk meminta agar anggota DPRD terutama dari Dapil 4 dapat membantu memperjuangkan aspirasi orangko. Riko Saputra, Cek TV, Ngabari.
tuh kan. Memang segala sesuatu harus jelas gitu. Maksudnya ayo kasihlah penjelasan. Aku sudah jelas padahal. Kan nggak bisa digituin gitu tanpa alasan yang jelas tuh. Aku sudah jelasin sama kau. Tenang. Jangan dipadamkan, bilang. Masih kau padamkan. Apa sih maunya kau? Iya. Jelas lah. Kau dikasih tahu, kau udah jawab lagi. Ya ngapa sih dipadamkan gitu? Ya kau yang madamkan. Apa pula nyalain aku? Ya fokus ya. Nah tuh saya malah salpak sama kepala desa yuk. Oh, Pak Anton. Mudah kali. Ingat pula nama Pak Anton, kok kamu ingat? Aku mah cewek dadong nginget nama yo. Yang penting ngerasa Pak Anton. Aduh. Jangankan di mana tuh tadi tuh, di Bangko yo. Di Bangko. Di kota mati juga. Iya sering mati kok memang, jadi. Di Tebo juga mati. Ya mungkin sampai kayak meresahkan sekali ini mungkin karena memang setiap hari dan mungkin enak mati. Lama dak sih, mungkin mati. Iya, matinya tuh enak sejam 2 jam. Ini hampir setengah hari. Emang gitu? Iya. Emang beritanya kayak gitu? Ah kan, pedam kan? Ah, hidup lagi kan? Apa nih masalah itu? Ah, hidup lagi. Tolonglah aku tuh. Aduh, kalau kayak gini rusak gini. nih. Peralatan kami rusak. Komputer kami rusak jadinya. Tolonglah. Tolonglah kulkas nih dah, yang isinya tuh daging ya kan, yang aku beli hari Senin. Nah, nak bikin steak bau kan jadinya. Tolonglah. Jadi buka kulkas kejadian di Nes nih sering kan mati lampu. Di Nes tuh emang sering mati lampu. Ah, aduh. Kan. Aduh. Kan rusak lah daging aku kemarin. Aduh, telepon lah. Siapa pengurus apa nih? Listrik nih. Pernah. Jadi kalau di Nes tuh kalau misal balik kan biasa kan, kalau balik dari Jambi tuh pengen. Aduh, kawan aku nih, Ata namanya. Nih yang ngurus PLN. Pagi sibuk, biarlah. Lagi ya telepon. Lagi sibuk. Kalau balik ke Nes nih ya biasa lah kan, kalau dari perjalanan tuh dingin kan, sekali juga pas. Ngapa nih? Kemarin mati lampu. Aduh. Kayak gitu terus. Tetaplah di situ, gak ada diambil. Ikan apa? Ikan. Iya pula. Pokoknya ini jangan buka kulkas we kalau habis mati lampu tuh. Bahaya. Iya. Serumah tuh. Taruh luar we kulkasnya. Kok bisa? Biar ada bau. Lah, Di luar rumah taruh. isinya Ben diluarin bisa dah sih. Apa harus kulkas nggak? Belum lagi itu ikan yang di akuarium yang butuh oksigen. Kalau kelamaan mati lampu dia mati. Iya gak sih? Itu makanya sekarang kami melihara ikan cupang dan tanpa oksigen ganti-ganti. Ada ikan duyung di rumah kau. Iya, kan memang kayak gitu ikan koi segala macam tuh ikan lohan tuh, itu kan harus pakai oksigen. Jadi kalau mati lampu tuh mati tuh, aduh sayang men. Seluas apa lohan? Sejak itulah kami curhat. Kamu ngapo? Sejak itu kami akuariumnya isinya ikan nila. Ikan nila. Jadi kalau lapar tinggal jentik, isinya jentik. Jentik. Karena nanti ikan lagi sih jentik jamu. Oh, jentik berharga sekarang ya? Iya, dijual untuk umpan ikan. Iya. 20.000. Ih, sering beli, Wak. Tuh. Mana kalau kita usaha itu berarti modal nggak? Modal sih aku. Ada juga lah modal. Ada juga lah modal. Iya sih. Oke lah. Tuh tolonglah bagusin listrik, amin. Ini kan juga ditanya kan alasan apa gitu. Dan lo tuh ngasih kejelasan yang kayak penjelasannya tuh kayak nggak bisa diterima, Be. Memang kalau emang nggak ada kejelasan kan? Tidak sih, katanya penjelasannya itu tidak bisa diterima katanya. Kan pihak PLN-nya bersuara tuh, itu penjelasannya tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima kayak mana ya? Kita tidak bisa maksain orang gitu. Kan kami minta penjelasan kan, udah dijelasin ya. Kita tidak bisa maksain gitu, kehendak kita gitu. Pak Anton tuh, Pak Anton si tegas. Pak Anton sih ganteng, cakep. Daerah-daerah sana tuh, itu kepala daerah kau Bangko ya? Nah, aku barang saya. Daerah-daerah sana tuh, Langun, kepala desanya memang banyak yang muda-muda. Yang muda, yang mudah-mudahan aku juga ya. Amin ya Allah. Kepala desa Tebo. Kalau kita tengok Pak Anton tadi kan tegak nih, berubah. Kalau aku tolong itu panggil kepala desanya, jangan gue ngomong beneran. tegap juga aku.
Palingan di belakang aku ngomong. Dia yang ini. Dubbing. Kamu Adalah jadi cowok yang tegak. kamu baiklah Gitu jadi kan, kepala desa, aku tidak lagi, aku nak mundur lah. Sedih ya, Pak. Kita masuk berita ke-6 nih ganti-ganti. Mudah-mudahan hidup PLN sudah nih, Pi. Iya maksudnya janganlah kalaupun ada Jangan mati ya. Kalaupun ada hal yang harus nian memadamkan itu yo Kayak solusinya baik gitu tidak sih? iya. Kayak petir tuh masih dimaklumi kan, petir Iya, hujan wajar. badai-badai itu. Tiba-tiba mati lampu tuh kesal. Mana mak aku lagi nonton tuh lagi sedih-sedih yo kan, mati lampu. Aduh, harus nunggu episode besok gitu. Aku lah kemarin tuh apa yang kejadian kemarin tuh apa sebenarnya gitu. Lagi Nah, sudah terjadi. mandi nih kan di WC, lampu padam. Ke depan gimana ya? Nyari apa? Enak kalau ada orang rumah. Orang nanti di rumah mati kan. Tak tolong siapa. Udah lanjut. Berita ke-6 masih di segmen keluh kesah. Ini ada kawasan Legok terendam banjir. Hujan yang mengguyur kota Jambi beberapa hari terakhir menyebabkan kawasan Legok terendam banjir. Memang itu tidak sih? Emang sering banjir di Iya, situ, memang. kawasan situ. Andalan. Air memasuki pemukiman warga setinggi 30 hingga 50 cm. 30. Yo, sebetis 30 segini. Sebetis lah, Pak ya. Oke, Tengok dulu kedalaman oke. banjir. Kita selebeu dulu. Sikat. Hujan yang mengguyur kota Jambi beberapa hari terakhir menyebabkan beberapa lokasi di kota Jambi terendam banjir. Seperti terpantau di RT 26 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Banjir terjadi sejak Minggu sore yang mana air mulai memasuki permukiman warga dan hingga Senin siang dari pantauan JEK TV. Air masih menggenangi kawasan tersebut setinggi 30 hingga 50 cm. Kawasan tersebut memang dikenal kawasan rawan banjir. Terlebih lagi jika musim penghujan, dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan rendah. Banjirnya sudah yang dalam seperti ini sudah 2 hari ini lah. 2 hari. Jauh. Gara-gara apa? Ya mungkin kemungkinan di sini kan banjir tahunan. Banjir tahunan. Ya, kali setahun tuh pasti ada banjir ya. Banyak dikhawatirkan pertama sampah. Dan sekali lagi kami kan macet jalannya termasuk kami membuat buat jembatan. Warga berharap banjir dapat menyurut karena dikhawatirkan jika hujan terus-menerus terjadi, maka volume air akan meninggi yang dapat merendam rumah para warga. Dimas Sanjaya, JEK TV, ngabari. Tuh. Ular. Banjir. Kalau banjir. Tengok sampai tuh. lepas sepatu. Banjir. Banjir. Lupa lepas sepatu kan. Mana pula banyak bulu kakinya lagi. Banjir tuh ngeri yang lewat tuh ular, Pak. Bisa buaya ya kan gitu. Ya, kalau buaya sih sope mah. Tidak, aku tidak takut dengan buaya dengan ular nggak ada. Sampah banyaknya nah. Yo, Jijik aku. gatal. Kok bisa Udah lah takut banjir. ular, takut sampah. Iya, aku takut sampah sekarang. Penjilat. Yang kita tengok tuh ganti-ganti. Aduh, tapi memang ini kan langganan banjir, yo. Ini jadi karena sering banjir nih jadi ditinjau tuh ganti-ganti kayak apa masalahnya sih sebenarnya gitu. Dan yang Sebenarnya kita tengok emang kayak sampah gitu sih kayaknya sampah. Besar amat, Wak. Ditebak ukurannya kayak gitu memang. Tidak, aku malas nyentuh air. Banyak sampah. Tolonglah. Aduh. Kok bisa sebanyak ini ya? Ya mungkin kan sampah-sampah warga biasa lah. Bukan biasa itu tuh. Harusnya dibersihi. Di sana ada sungai berarti. Mungkin bisa menurunkan apa kadar airnya naik. Itu ada sungai. Sampah berarti. tuh. Di Legok tuh ada sungai. Ada, datarannya tuh rendah di situ tuh, daerah terus? situ tuh. Makanya kalau hujan cepat naik airnya, Ya meluap. kan sampah tuh biasanya kan menyumbat segala macam. Nah, itu juga problemnya. Berarti di sana memang ada sungai apa? Ada sungai. Ya. Besar, terlalu besar. Ada sungai ganti-ganti deh. Biasalah tuh jadi banjir kan karena apa ya? Kayak itulah cocok loginya kayak gitu. Itu yang diwawancarai juga gitu ya, biasalah apa memang sering langganan banjir biasanya tiap tahun katanya memang banjir tahunan gitu, masalah sampah Di nih. duit aku jatuh nah. Di
gantiin. Nggak usah sampah, Oh, kayo. Sampah. Kayo. Kayo. Woi, kemana kayo? Kerinci orang kayu. Siapa tuh? Kamu orang. Enggak, kerinci, orang kerinci kan kayak gitu. Woi, kayo. Wah, kayu? Siapa itu? Enggak tahu lah. Kayu. Oh, orang kayu pasti. Orang kayu pasti. Semoga ini kan udah ditinjau nih kalau supik yang ada supik nengok berita itu udah ditinjau. Semoga kedepannya tidak banjir lagi. Ya, aktivitas pun terganggu jadinya kan. Tapi bukan di situ Bay. Nah, supik ini kan kemarin kan untung udah pindah. Kemarin tuh supik. Kan aku kita siaran kemarin kan banjir tuh. Rumahku banjir depan. Nggak bisa ke sini. Nggak ada serius nih Sope di Kota Baru tuh di Arizona tuh daerah pokoknya di Jalan Angkasa tuh adalah di situ kan ada parit besar tuh kan. Sope tuh itunya di situ mandi. Mancing. Ngontrak ya di situ ganti-ganti. Oh, di selokan tuh ngontrak. Tepinya lah. Tepinya. Jadi tuh kalau setiap hujan yang deras nih ya sampai berjam-jam tuh banjir. Iya. Sehingga menimbulkan rindu. Ya itu dah. Kok jadi rindu sih? Iyalah hujan kan rain. Hujan rain. Jangan mulai deh. Oke, lanjut. Kita nggak bisa kali ini. Jadi parit tuh rumah kau tadi. Iya. Nah, iya parit tuh rumah kau. Iya pula. Ular aku tinggal di parit. Jadi itu memang masalahnya sampah sih kan dengan dia. Jadi yang ngontrak di situ tuh buang sampah tuh di belakang tuh lah. Sebenarnya mudah sih nyampe sampah kalau pas banjir kan nimbul dulu kan. Sauin. Iya sauin. Mana tahu dapat ikan kan, dapat duit kan. Yang kita takut tuh biawak, buaya. Enggak takut dah. Aku takut sih buaya. Aku takut buaya darat, aku takut sih. Boy, emang suka buaya darat. Oke, kita cari buaya darat dulu. Lanjut. Kita break dulu ganti-ganti masih ada berita sikok lagi nih ganti-ganti ya. Bye bye. Selamat. Balik lagi ganti-ganti di berita apa kita masuk ke segmen akhir nih ganti-ganti. Segmen akhir tunggu ganti-ganti hilang pula beritanya. Kita masuk ke segmen pencerahan atau pangkalan. Apa sih? Nah, jadi Satpol PP Batanghari amankan puluhan anak pang. Puluhan anak pang yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Batanghari berhasil diamankan Satpol. Dari puluhan anak pang, 1 orang diantaranya merupakan warga asli dari Batanghari ganti-ganti. Bahkan ada sepasang suami istri yang juga asli situ berarti ya. Tidak sih? Iyalah. Usai dilakukan pendataan, puluhan anak pang ini akan diantarkan ke wilayah perbatasan. Yuk bisa yuk. Salah. Aku baca pula yuk bisa yuk nih. Kita tengok berita dulu ganti-ganti. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batanghari kembali mengamankan puluhan anak pang yang berkeliaran di wilayah daerah setempat. Usai diamankan, puluhan anak pang tersebut langsung digeret ke kantor Satpol PP Guno ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pendataan, seorang diantaranya merupakan warga asli Kabupaten Batanghari, serta juga ada sepasang suami istri. Kepala Bidang Opsdal Trantibum Satpol PP Kabupaten Batanghari Agus Nardi mengatakan, penangkapan terhadap puluhan anak pang iko yakni berdasarkan laporan dari masyarakat daerah setempat bahwa ada rombongan anak pang yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Menyikapi hal itu, pihaknya langsung melakukan patroli dan berhasil mengamankan puluhan anak pang tersebut. Agus Nardi menambahkan, saat itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak dari Dinas Sosial, di mana setelah dilakukan pendataan dan pembinaan, puluhan anak pang iko akan diantar ke wilayah perbatasan masing-masing. Namun untuk anak pang yang berasal dari Batanghari akan diantarkan langsung ke rumahnya dan diminta agar tidak mengajak kembali rombongan anak pang ke wilayah Batanghari. Jam 9 tadi kami melaksanakan razia. Kebetulan anak-anak pang ini ada di ujung jalan jalur 2 di depan Keramat Tinggi. Kemudian kami kasihkan ini, kami angkat, kami bawa ke sini ke kantor Satpol PP. Jumlah semuanya yaitu 21 orang. 21. Kemudian yang kita asli Batanghari itu ada 1. Ada 1 orang. Nah, dari yang lainnya dari Kota Madia, ada juga dari Padang, ada juga dari Palembang. Johnny Berdaus, Cek TV, ngabari.
Nah, itu ganti-ganti. Jadi di studio pada malam hari ini kita sudah mendatangkan salah satu anak pang yang waktu itu Anda berada di lokasi ya. Waktu itu ya. Kita wawancarai dulu ya ganti-ganti. Emang kenapa sih gitu? Kenapa sih sampai warga itu melaporkan Anda dan teman-teman Anda gitu? Oke, ganti-ganti. Emang meresahkan itu gimana gitu? Apakah kalian itu melakukan pungutan atau ngamen secara paksa gitu? Seberapa keren outfit lu? Gua kemarin dapat harga retail men. Nih, topi gua sekitar 16 lah. 16 ya. Itu kacamata berapa? Kacamata ini standar sih, cuman 20.000 doang. 20.000 ya, oke. Antingnya? Wah, ini impor ya. Oke. Ini sebelah kanan nih ada Hermes nih mereknya ini. Hermes. Setahu kita Hermes kan ya. Hermes ya. Berapa tuh? Ini sekitar 200 berapa ya? Pokoknya ini dari teman sih, recommended sih ini. Oke, 200. Yang sebelah ini. Yang sebelah kiri unik, ini murah sih. Konsepnya unik sih ganti-ganti ya, yuk. Ini sebenarnya apa sih? Kreativitas sih sebenarnya. Oh, ini gitu. Mudah sih didapatin di fotokopi terdekat gitu. Oh gitu. Jadi ini ya improvisasi gitu lah ya. Improv. Ya baju berapa? Wow, baju ini dapat 27 kemarin. Itu kebetulan teman pulang dari Singapura gitu ya. Oh gitu. 27. Pre-love Singapura ya. Dalam kurung BJ ganti-ganti. Kalau ditanya outfit jawab kau ya. Ditanya apa nih masalahnya kan apa nih kenapa? Mendalami karakter. Dalam karakter anak pang kan kayak gitu. Anak pang kan diam. Iya. Oh dia lebih ke bengak lah sih. kayak Ngongok ya. sangat mendalami ganti-ganti. Ya kalau ganti-ganti kebetulan adalah produser film gitu yang mencari karakter anak pang banget gitu. Kita ada ini sih, ada talent ganti-ganti. Fang in Love Reborn. Fang in Love Reborn. Iya, tapi bintang utama itu harus ganteng kalau Fang in Love tuh. Aku kan kurang ganteng apa sih? Terakhir kali kan sini. Bapak Andika. Bukan. Pino. Siapa sih? Pino. Gak tau pula aku nama artis. Pino Gebastianto kan? Fang in Love pacarnya ini sekarang siapa lah? Duh sakit lagi nih. Rizky apa? Rizky Nazar. Iya. Iya Rizky Nazar. Iya dak sih? Pacarnya siapa sih? Pacarnya itu. Siapa? Itulah pokoknya. Citra Kirana. Iya itu juga kemarin kan pacar Citra Kirana. Banyak kan? Kan ada 2 Fang in Love tuh. Yang pertama kan si siapa? Andika Pratama. Kok Andika Pratama? Tahun berapa? Mana ada Andika? Fang in Love. Aduh, itu film. Aku ngomongin sinetron ya. Kan ada Fang in Love. Aduh. Iya. Aduh. Kurang lagi nonton di sinetron. Waktu jadi tuh dia dua itu lagi dua pemainnya. Jadi siapa tuh jadi bapaknya gitu. Ini kita lama-lamain ngobrol udah sakit deh ganti-ganti. Sakit. Kita tengok dulu ya. Aduh. Balik kita ke berita nih ganti-ganti ya. Nah, jadi ini diamankan kan udah nggak meresahkan. Hanya diam, enggak menahan, gitu kan. Kasih lah pelitian. Kayak gitu mungkin sampai meresahkan. Itu dari Padang ya, Pi? Ada yang dari Padang. Palembang ada juga. Palembang. Jadi yang warga asli cuman satu orang. Baru Matahari. Sama istri juga tuh. Kasihan yang lain. Ada yang suami istri. Kenapa kamu nggak juga gitu? Nggak ada yang mau atau gimana? Aku. Kan teman kamu kan ada yang itu. Yang apa? Balik. Apa? Nah, ya teman kamu kan ada yang suami istri tuh. Kenapa kamu nggak ini juga gitu? Abis nih kita ngepang ya. Ya Allah, mak. Ngepang ya. Bukannya disuruh apa hidup enak, dia aja ngepang. Kayaknya aku. Bukan apa? Telinga aku sudah kayak skripsi guys. Bebekas. Wah bolong. Gile, totalitas bet.
Coba. Kasihan. Nah ini jadi dari pemerintah Kabupaten Batanghari itu akhirnya dipulangkan nih ganti-ganti. Ya orang harus dipulangkan lah. Juga. Harus bubar lah. Yang Batanghari disuruh balik. Daripada meresahkan ya kan. Emang berarti dari Batanghari ini dulu masih punya keluarga apa? Itu sampai dipulangkan berarti kan ada rumah. Ya ada rumah lah. Kenapa sih orang baru keluar ya tuh. Orang-orang yang kayak gini nih kenapa sih? Merajuk mungkin di rumah kan. Kena marah. Keluar. Ya kayak oh iya sih. Apa kayaknya sih, mental biasa lah remaja kan. Karena biasanya umur remaja nak pang dati yang aku tengok yang tua misalnya udah teratur anak pang kan ada umur itulah remaja. Suami istri tuh. Iya, suami istri juga masih muda tuh. Ya udahlah ganti-ganti. Sampai sini dulu. Sudahlah, tolong ah. Ngelope. Itu dia ganti-ganti itu aja berita kita hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan dan informasi terbaru, terupdate dan terkini bagi ganti-ganti. Ganti-ganti jangan contoh tuh ya yang kayak gini. Pokoknya oke. Berbahaya. Bahaya ganti-ganti sampai ngelocek. Hanya orang-orang profesional yang bisa kayak ini. Berita-berita kita hari ini semoga yang tentang apresiasi tentang suara-suara rakyat tuh semoga aspirasinya dapat didengarkan, ya, terrealisasikan segera ya ganti-ganti. Terus juga masalah kecelakaan semoga ada kejadian lagi ya kan. Kayak gitulah ganti-ganti. Masalah napang juga semoga kalaupun ada semoga tidak meresahkan gitu. Jangan sampai kecelakaan rumah tangga. Oke, meresahkan. Kayak mana kecelakaan rumah tangga aja kayak mana? Emang pas rumah tangga ada bisa kecelakaan? Tabrakan, problem tabrakan loh. Akhirnya aja terjadi keributan, kericuhan dalam rumah tangga. Dalam sekali nih bahas rumah tangga nih. Memang kalau umur susah ya ganti-ganti ya. Ops, jangan bawa umur lah. Jadi yang dibahas tuh kayak rumah tangga. Kan kita kan nak berumah tangga. Tak mungkin kita nak berumah tangga besok. Kali bapak aku bilang sih, kenapa udah tidak bisa diam? Oh memang kayak ini bawaannya om. Cuma kalau depan om aku udah ada kayak gini. Dari situ aja tuh aku udah tahu kayaknya kita nggak di stop ya. Udah laku kalem. Habisnya aku kalem. Jangan kalau kalem gue kayak asing banget gitu. Udah karakter aku emang kayak gini. Kalian harus menerima aku apa adanya. Ya sampai baperan ya kalian harus terima gitu. Harus terima lah. Kalau aku lasak. Pokoknya ganti-ganti tonton kami terus di setiap hari Rabu jam 8 malam dan Kamis jam 5 sore. Tuh masih semoga masih dengan kami ya. Semoga supaya sehat-sehat selalu dan malah saya juga sehat selalu. Ganti-ganti yang di rumah juga sehat-sehat selalu, amin ya Allah. Semuanya kita sehat. Yo. Hidup sehat. Jaya. Jaya. Jangan nyontek lah, kemana nonton Taulani TV. Kan jaya itu kan untuk semua orang. Iya sih. Tapi kan oke. Pelopor itu aduh. Gimana kalau kita bikin dalil baru? Hidup. Agar kita sehat semua. Kita tetap hidup. Iyalah. Iya. Oke, sampai situ dulu ganti-ganti perjumpaan kita hari ini. Kita lanjut minggu depan dengan berita terhot, terviral, terhangat, terpopuler, terluar biasa lah. Terupdate. Terluar biasa. Saya Wak Lasa dan saya Bapak mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Iya sih. Jumpa lagi. Oh, jadi minggu depan. Kamu mau Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum. Ya, bagus yo ganti-ganti buang enggak bagus yo ganti-ganti. Jangan tiru tingkah laku kami yang apa-apa nih ganti-ganti. Oke. Ambil be ilmu-ilmu yang kami sampaikan tuh semoga berfaedah. Oke. Tengok siapa yang ngomong tapi tengok dengar apa yang dibicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Agak masukin IG kami lah dos. Jarang sekarang masuk IG sekarang. Jangan IG namu be, Supe. Supe apa nih? Tidak, presenter pun dirubah itu. Bukan nama kita presenter. Siapa? Program lain. Iya, Bu. Iya, penonton.
ngakak. Ya Aci aku juga komen loh. Ya aku, apa kamu kok beda sih loh? Kok nanti lagi yang suaranya gitu. Efek-efek yang kayak gitu pas suara-suara itu nanti lagi. Sebenarnya itu menunjang kelucuan gitu sih. Jadi tidak krik-krik. Ada yang disensor ada ya. Cuma disenyapin, di mute bae suara kamu kata dia. Bukan dipotong kata Aci. Aku tengok aja dia. Masalah apa ya? Impoten kata. Kurang editor. Impoten. Jadi kamu tuh kayak cuak-cuak bae. Surah Aci kau masuk lamaran ini. Sini biar aku jadi editor. Ngedit. Ayo kita bikin TikTok hari ini. Buat apa kita? Yang kayak itu nah.